Dalam masalah najis juga perlu ibu-ibu tahu, ada najis yang sifatnya membatalkan wudu, ada najis yang tidak membatalkan wudu. Menurut bin Baz, sebagaimana ditulis dalam website beliau, bahwa najis tidak dapat membatalkan wudu, tetapi tempat-tempat yang terkena najis jika ingin digunakan untuk sholat maka harus dibasuh. Lalu siapa di antara dua panutan Wahabi ini yang sesuai dengan sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas salah satu kajian dari Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah dalam salah satu kajiannya mengatakan bahwa najis dapat membatalkan wudhu. Menurut Ustadz Khalid Basalamah, najis yang dapat membatalkan wudhu adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah menurut Ustadz Khalid Basalamah contohnya seperti kotoran manusia, kotoran macan, dan seterusnya. Maka sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, kita tanya kepada beliau mana dalilnya, mana ayat Al-Qur'annya, mana hadisnya yang mengatakan bahwa sesuatu yang najis atau benda najis dapat membatalkan wudhu. Jika ada orang yang memiliki wudhu lalu menyentuh najis, maka batal wudhunya. Itu mana dalilnya, mana hadisnya, mana ayat Al-Qur'annya. Kalau nggak ada dalilnya ya kita tolak. Karena dalam kajian fikih itu biasanya kalau pembahasannya masalah najis itu tidak ada kaitannya dengan wudhu. Kalau pembahasannya masalah najis berarti pembahasannya adalah nanti harus dibasuh. Kalau masalah wudhu atau sesuatu yang membatalkan wudhu itu pembahasan beda. Dan kalau kita membaca tulisan-tulisan pembesar Wahabi, misalnya Syekh bin Baz, maka di situ kita akan menemukan bahwa memang najis itu tidak membatalkan wudhu, tetapi najis itu mewajibkan harus dibasuh. Misalnya Syekh bin Baz menulis dalam websitenya ketika menjawab tentang pertanyaan apakah najis itu dapat membatalkan wudhu atau tidak. Maka jawaban beliau seperti ini. Idza waqat ala jismil insan najasatun, jika ada najis jatuh atau mengenai badan seseorang, ba'dal wudu, setelah orang tersebut berwudu, bi an waqa alaihi syai'un min bauli sobiyin, misalnya mengenai kepada orang tersebut kencing anak kecil, au ghairi dzalika min anwa'in najasah, atau macam-macam najis yang lain, fa innahu yaghsilu mahallan najasah, maka hal itu diharuskan membasuh tempat najisnya, tempat yang terkena najis. Wayakfi, dan itu cukup. Wala yu'idul wudu, dan tidak perlu wudu lagi. Dari sini bisa kita pahami bahwa pemahaman Ustadz Khalid Basalamah ternyata berbeda dengan pemahaman Syekh Wahabi, yaitu bin Baz. Nah, ini kira-kira siapa yang sesuai dengan sunnah ini? Selanjutnya kami jelaskan tentang madhab Syafi'i di dalam masalah najis dan wudhu. Dalam madhab Syafi'i, menyentuh najis itu tidak dapat membatalkan wudhu, tapi mewajibkan harus dibasuh. Adapun sesuatu yang dapat membatalkan wudhu dalam madhab Syafi'i ada 6, sebagaimana berikut. 1. Ma kharaja minas sabilaini, keluar sesuatu dari jalan dua, yaitu jalan kubul atau dubur. Jadi misalnya kencing maka dapat membatalkan wudhu, atau buang air besar maka dapat membatalkan wudhu. Kecuali keluar mani. Kalau keluar mani itu tidak membatalkan wudhu tetapi mewajibkan mandi. Ya asalkan ya keluar maninya itu tidak ada suatu yang bisa dapat membatalkan wudhu. Misalnya gini, misalnya tidur dengan menetap bokong ke tempat duduk, lalu kok bermimpi. Nah, setelah bermimpi kok keluar mani. Nah, di situ bisa saja tidak membatalkan wudhu tetapi mewajibkan mandi. Yang kedua, sesuatu yang dapat membatalkan wudhu adalah tidur dengan cara tidak menetapkan bokong ke tempat duduk. Ya, misalnya tidur terlentang atau tidur tengkurap dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, zawalul akli, yaitu hilangnya akal sebab mabuk atau sebab sakit dan lain sebagainya.
Misalnya ada orang punya wudhu lalu gila, berarti wudhunya batal. Kemudian yang keempat, lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata min ghairi hailin. Yang nomor 4 adalah menyentuhnya seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram dengan tanpa satir, maka itu dapat membatalkan wudhu. Kemudian yang kelima, masu farjil adamiyyi bi batinil kaffi, yaitu menyentuh farjinya anak Adam dengan telapak tangan bagian dalam. Kemudian yang keenam, masu halaqati duburihi, yaitu menyentuh bundar duburnya anak Adam dengan telapak tangan bagian dalam. Maka di sini bisa kita tegaskan dalam mazhab Syafi'i najis itu tidak dapat membatalkan wudhu. Dalam mazhab Syafi'i najis itu harus dibasuh, jadi tidak membatalkan wudhu. Kalau misalnya kita punya wudhu lalu terkena najis, maka tidak harus wudhu, tetapi najisnya itu yang dibasuh. Kemudian mengenai pembagian najis dalam mazhab Syafi'i juga berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Pembagian najis dalam mazhab Syafi'i ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu maksudnya najis yang kelihatan mata, ada barangnya. Maka cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan najis tersebut, mulai dari baunya, warnanya, dan rasanya. Dihilangkan dengan air. Kemudian yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan barangnya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, dan tidak ada warnanya. Nggak ada barangnya pokoknya. Maka cara menyucikannya cukup dengan menuangkan air saja. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini artinya najis berat. Nah, di sini najis berat itu dalam mazhab Syafi'i yaitu najisnya anjing dan najisnya babi. Cara menyucikannya itu dibasuh 7 kali. Dan salah satu dari basuhan 7 kali ini dicampur dengan debu yang suci. Baru setelah itu maka najisnya menjadi suci. Ini namanya najis mughalladhah, najis berat. Lalu apakah misalnya debunya ini kita ganti dengan sabun ya? Apakah boleh? Apakah dapat menyucikan najis mughalladhah ini? Dalam kajian-kajian kontemporer ini tidak bisa, tidak cukup. Jadi memang di dalam membasuh najis anjing atau najis babi itu memang harus dengan debu, harus dicampur dengan debu yang suci. Tidak boleh diganti dengan sesuatu yang lain, baik itu sabun atau lain sebagainya. Bagi teman-teman dan sahabat-sahabat yang ingin berkonsultasi tentang syariat atau berkonsultasi tentang hukum fikih atau tentang akidah, bisa hubungi kami di nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.